Oke, halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Boleh dibantu cek dulu sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat sore semuanya. Suaranya Selamat terdengar? sore. Oke, siap. Jadi terdengar jelas ya. Kalau gitu kita akan segera mulai nih, tapi sebelumnya saya mau cek dulu nih siapa aja yang udah hadir dari mana aja. Boleh langsung ke kolom chat nih biar kita bisa saling kenal nih. Ada tadi dari Yes. Pak Joko. Dari Kediri ya Pak Joko. Wah, mantap nih Kediri. Berarti nanti bisa ikutan HTMM juga nih Pak. Spill-spill dulu deh. Yes. Karena HTMM Deket nanti di ya, Jatim ya. Oh, betul di Surabaya. Surabaya. Nah, terus ada Pak Sulaiman nih. Halo, ada Pak Cung, ada Pak Ristam dari Jember. Deket juga nih ya harusnya Jember nih. Main-main Yes. nanti kita semuanya belajar di Surabaya nih. Ngumpul-ngumpul ya di Surabaya. Ngumpul-ngumpul betul. Terus ada Pak Ozil juga. Ada Pak Mm-mm. Yogi dari Blitar. Terus ada Bu Hana, ada Pak Ariza dari Bandung, ada Pak Heltayana dari Semarang. Mantap. Kita hari ini akan belajar mengenai powerful candlestick ya untuk memaksimalkan profit bersama dengan Coach Danu nantinya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan pertanyaan yang mau ditanyakan apa aja gitu supaya nanti kalau misalnya memang ada yang nggak dimengerti bisa dibantu sama Coach Danu nantinya. Oke, Coach Danu udah siap untuk memberikan materinya pada sore hari ini? Yes, sudah siap. Udah siap Oke, ya? jadi Oke, saya kalau langsung gitu mulai bisa aja langsung ya. aja ya. Oke, siap. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar E-Club ya. Ini saya akan share screen dulu. Jadi materi pada sore hari ini kita akan membahas mengenai candlestick ya. Jadi powerful candlestick pattern for maximum profit. Untuk supaya kita bisa mendapatkan maksimal profit menggunakan candlestick. Nah, hari ini adalah topik-topik yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai candlestick itu, in general candlestick itu apa, lalu ada cara membaca candlestick, yang kedua ada reversal candlestick pada area support dan juga candlestick pada area resistance. Dan terakhir juga kita akan membahas mengenai doji, doji candlestick yang juga populer ya bagi trader. Jadi lalu apa bedanya candlestick dengan bar chart? Jadi sebenarnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara candlestick dengan bar chart. Karena keduanya sama-sama memberikan data harga open, harga close, harga tertinggi, dan juga harga terendah. Bisa dibilang fungsi keduanya itu sama ya, yaitu untuk menganalisa pergerakan harga di pasar dan membantu trader dalam mengambil keputusan jual dan beli. Namun yang membedakan antara candlestick yang bar chart ada pada rupa visualnya ya, yaitu dari segi bentuk dan warnanya saja. Kalau bar chart tidak membutuhkan warna ya, sementara kalau candlestick itu harus menggunakan dua warna yang berbeda. Biasanya untuk yang bullish, untuk membedakan antara bullish candle dan juga bearish candle. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasan sejarah munculnya candlestick. Jadi candlestick ini pertama kali ditemukan pada abad ke-18 oleh Munehisa Homma. Jadi waktu itu Homma menggunakan candlestick ini saat ia berdagang komoditi beras ya di Jepang. Jadi saat itu di Jepang sedang populer sekali nih dengan perdagangan komoditas dan juga trading nilai kontraknya. Atau yang biasa atau yang biasa disebut itu kontrak berjangka ya. Nah, jadi Homa menggunakan candlestick ini untuk mencatat pergerakan naik turun harga beras setiap harinya. Nah, kehebatan dari candlestick ini adalah dia dapat memberikan data-data seperti harga pembukaan atau open, lalu harga close, harga penutupan, lalu harga tertinggi, harga high, dan harga low itu harga yang terendah. Jadi dengan satu candle saja, maka kita bisa mendapatkan informasi harga-harga tersebut ya pada suatu aset.
Lalu apa bedanya candlestick dengan bar chart? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara candlestick dengan bar chart karena keduanya sama-sama memberikan data harga open, harga close, harga tertinggi, dan juga harga terendah. Bisa dibilang fungsi keduanya sama, yaitu untuk menganalisa pergerakan harga di pasar dan membantu trader dalam mengambil keputusan jual dan beli. Namun yang membedakan candlestick dengan bar chart ada pada rupa visualnya ya, yang tadi saya udah sebutkan dari warnanya. Kalau misalnya dia bullish, itu biasanya hijau, kalau bearish itu warna merah. Jadi itu kita bisa sesuaikan juga di settingan yang ada di platform kita ya. Contoh kalau misalnya di Orbi bisa di MetaTrader-nya itu bisa kita rubah ya warna candlestick-nya. Coach, Jadi permisi. Tadi ada iya, yang barusan bilang kalau nggak ada suaranya sama suaranya timbul hilang. timbul Kita minta hilang. Oke. konfirmasi dulu ya. Minta konfirmasi Kalau dulu coach apakah suaranya udah jelas? kalau coach Flo dengar suara saya aman nggak? Saya sih aman. Oh, aman ya. Mungkin suara dari yang pendengarnya bisa di volumenya mungkin dikencangkan gitu. Oke. Boleh berarti bisa langsung lanjut aja karena yang konfirmasi jelas juga udah banyak nih. Oke, ya. Oke. Oke, ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam cara membaca candlestick. Nah, ini adalah bentuk dari candlestick dan candlestick itu terdiri dari dua bagian. Yang di tengah ini kita sebut body candle, lalu untuk yang di bagian atas dan di bawah itu kita sebut tail dan juga atau shadow ya. Jadi body candle itu menunjukkan range antara harga open, close pada suatu time frame, sedangkan tail atas dan di bawahnya itu menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah yang pernah tercapai pada time frame tersebut. Berikutnya kita perlu memahami bagaimana candlestick bekerja dengan time frame yang bisa kita lihat dalam chart. Seperti yang Anda ketahui, kita bisa memilih beberapa time frame di dalam chart. Misalnya di time frame 5 ada 21 time frame ya. Di MetaTrader itu ada 21 time frame. Terus misalnya kita memilih time frame H1 atau 1 jam, artinya setiap candle yang kita lihat menunjukkan candle-candle pada setiap 1 jam. Di situ kita bisa melihat harga open atau start hingga harga close atau end dari setiap jam tersebut. Kemudian jika kita kecilkan time frame-nya menjadi M15 atau 15 menit, maka kita bisa melihat pergerakan harga setiap 15 menit. Jadi satu candle H1 itu sama dengan 4 kali candle M15 menit ya. Dan satu candle D1 itu juga sama dengan 6 kali candle 4 jam dan seterusnya. Kemudian jenis dari candlestick terdiri dari dibagi menjadi dua ya, yaitu bullish dan juga bearish. Nah, kita lihat dulu bullish candle bisa dilihat body bagian bawah candle menunjukkan harga open, lalu body bagian atas harga close. Ini berarti harga mengalami kenaikan pada periode candle tersebut. Kesimpulannya ketika harga close lebih tinggi daripada harga open, maka itu adalah bullish candle. Dan biasanya kita memberi warna bullish candle itu warna hijau. Berikutnya ini adalah contoh dari bearish candle. Kita lihat di sini harga close lebih rendah daripada harga open-nya. Ini berarti harga mengalami penurunan pada periode candle tersebut. Kesimpulannya ketika harga close lebih rendah daripada harga open, maka itu adalah bearish candle dan biasanya candle itu berwarna merah. Kemudian lewat candlestick kita juga bisa mengetahui tingkat volatilitas market. Bila candle semakin panjang, maka volatilitas market sedang tinggi. Sebaliknya, bila candle rendah, maka volatilitasnya itu pasar sedang rendah. Terlihat di candle yang sebelah kiri, volatilitasnya lebih tinggi daripada yang di kanan ya, karena jarak antara harga open dan close-nya cukup jauh dan membentuk candle yang panjang. Sedangkan candle yang ada di kanan itu kita bisa lihat lebih pendek, berarti volatilitas dari market itu sedang rendah ya.
Berikutnya kita akan membahas mengenai reversal candlestick yang ada pada area support dan resisten. Nah, perlu diketahui bahwa ketika suatu harga membentuk rejection pada area support atau resisten, maka di saat itulah akan muncul reversal candlestick. Jadi kita juga menyarankan agar Bapak Ibu bisa mencatat jenis-jenis candlestick yang akan kita bahas ya, supaya nanti bisa dilihat kembali nih saat Bapak Ibu melihat real market atau real chart. Oke, sekarang kita mulai membahas mengenai reversal candlestick pada area support. Jadi di area support terdapat 5 jenis reversal candlestick yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada bullish harami, ada bullish engulfing, ada piercing line, hammer, dan juga inverted hammer. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis reversal candlestick, namun ini yang akan kita bahas pada sore hari ini ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu bullish harami. Nah, bullish harami ini disebut juga inside bar oleh para trader yang menggunakan bar chart. Jika Anda lihat pada gambar candle yang kiri, itu disebut sebagai mother candle, dan untuk yang di sebelah kanan itu, dan merupakan ini bearish ya, karena warnanya merah. Lalu candle yang ada di sebelah kanan itu disebut child candle, dan merupakan candle bullish. Jadi pola dari bullish harami ialah child candle harus berada sempurna di dalam mother candle-nya. Dari body hingga tail yang harus berada di dalam mother candle-nya. Jadi kalau misalnya tail dari child candle-nya itu berada di luar, maka itu belum valid. Lalu apa yang bisa kita lakukan jika menemukan bullish harami pada area support? Kita bisa open posisi buy ketika candle yang ketiga itu menemukan bullish harami ya. Jadi kita bisa open candlestick, ini menembus dari tail-nya, ini pastikan menembus dari tail atau menembus high dari mother candle-nya, dan kita bisa pasang stop loss tepat di bawah low dari mother candle-nya. Berikutnya adalah bullish engulfing. Jadi pola dari bullish engulfing ini adalah candle kedua berhasil menelan sepenuhnya ya candle yang pertama. Jadi tidak boleh ada ekor dari candle pertama yang keluar. Lalu apa yang kita lakukan jika menemukan bullish engulfing pada area support? Nah, kita bisa open posisi buy ketika candle ketiga berhasil menembus high dari candle kedua, dan kita pasang stop loss tepat di bawah low dari candle yang kedua. Berikutnya adalah piercing line. Jadi pola dari piercing line ini serupa dengan namanya, yaitu menembus. Jadi syaratnya candle kedua itu harus menembus setengah dari body candle yang pertama. Jika tidak sampai setengah body candle pertama, maka piercing line itu belum valid. Kemudian kita bisa open posisi buy ketika candle yang ketiga itu berhasil menembus high dari candle yang pertama. Dan pasang stop loss tepat di bawah low dari candle yang kedua. Berikutnya adalah hammer atau dan juga inverted hammer. Kalau tadi bullish harami, engulfing, dan juga piercing line membutuhkan dua candle untuk diidentifikasi. Kalau hammer dan inverted hammer cukup dengan satu candle ini saja kita sudah bisa melakukan atau mengidentifikasinya. Bisa dilihat di gambar hammer dan inverted hammer. Ini bentuknya mirip ya, seperti palu. Hanya saja inverted hammer itu seperti palu yang terbalik. Nah, keduanya ini sama-sama merupakan reversal candlestick. Namun yang membedakan keduanya memiliki bullish power yang berbeda ya. Kalau hammer cenderung memiliki tekanan bullish yang lebih kuat. Kenapa? Karena pada hammer harga berhasil close lebih tinggi dibanding dengan inverted hammer. Lalu bagaimana cara open posisi buy-nya? Jadi kita bisa open posisi buy ketika harga kedua berhasil menembus high dari hammer atau inverted hammer. Lalu untuk stop loss kita bisa pasang di bawah low dari hammer atau inverted hammer.
Oke, sekarang kita akan membahas reversal candlestick, namun pada area resisten. Kalau tadi kita udah membahas di area support, sekarang di area resisten. Di sini kita juga akan membahas 5 jenis ya, yang paling sering muncul dalam chart. Yaitu yang pertama ada bearish harami, ada bearish engulfing, ada dark cloud cover, shooting star, dan juga hanging man. Nah, kalau ya Anda perhatikan sebenarnya polanya mirip ya, hanya saja jenis candle-nya saja yang berbalik antara bullish dan juga candle bearish. Jadi jika Anda sudah menguasai reversal candlestick pada area support, pasti sudah lebih mudah juga untuk memahami yang ada di area resisten. Kita mulai dari yang pertama yaitu bearish harami. Jika Anda lihat pada gambar candle yang kiri, itu disebut mother candle dan merupakan bullish candle. Lalu candle yang akan disebut kanan itu disebut dengan child candle dan merupakan bearish candle. Sama dengan konsep bullish harami, bearish harami juga dikatakan valid apabila candle kedua berada sepenuhnya di dalam mother candle-nya. Nah, kemudian bila kita menemukan pola ini pada area resisten, maka kita bisa open sell. Open sell dilakukan ketika candle ketiga berhasil menembus tail terendah atau menembus low dari mother candle-nya, dan kita pasang stop loss tepat di atas high dari mother candle. Berikutnya adalah bearish engulfing. Jadi pola dari bearish engulfing ini juga sama ya, seperti bullish. Nah, kita bisa open posisi sell ketika candle ketiga berhasil menembus low dari candle kedua ya. Dan kita pasang stop loss tepat di atas high dari candle kedua. Selanjutnya adalah dark cloud cover. Jadi pola dark cloud cover ini adalah kebalikannya dari piercing line. Jadi syaratnya sama saja dengan piercing line, yaitu candle kedua harus menembus setengah dari body candle pertama. Jika tidak sampai setengah body candle pertama, maka belum valid ya. Kemudian kita bisa open posisi sell ketika candle ketiga berhasil menembus low dari candle pertama dan pasang stop loss tepat di atas high dari candle kedua. Berikutnya adalah shooting star dan juga hanging man. Nah, shooting star ini dan hanging man ini mirip dengan hammer dan juga inverted hammer ya. Namun yang membedakan adalah pada letak mereka terbentuk. Kalau misalnya hammer dan inverted hammer hanya terjadi di area support dan merupakan candle bullish. Sekarang kalau shooting star itu dan hanging man terbentuk di area resisten dan merupakan candle bearish. Nah, bisa dilihat di gambar shooting star dan ini ya menyerupai bintang jatuh ya, dan juga hanging man menyerupai orang yang sedang tergantung. Di sini shooting star lebih powerful ya dibanding dengan hanging man. Kenapa? Karena pada shooting star berhasil close di harga yang lebih rendah dibanding dengan hanging man. Lalu gimana open sell-nya? Nah, kita bisa open sell ketika candle kedua berhasil menembus low dari shooting star atau hanging man, dan untuk stop loss-nya kita bisa pasang di high dari shooting star dan juga hanging man-nya. Itulah penjelasan mengenai beberapa jenis reversal candlestick. Sebenarnya banyak sekali ya untuk candlestick itu. Contohnya seperti doji, dan juga ada juga continuation candle ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai doji. Doji adalah candle yang harga open dan close-nya sama atau hampir sama. Ini contoh gambar dari candle doji. Jadi karakteristiknya yang pertama, body candle doji itu sangat tipis atau bahkan bisa segaris saja ya. Jadi
Berbeda dengan candle biasanya yang bodinya cukup besar. Doji ini bisa terbentuk di semua time frame, bisa di dalam chart mingguan, harian, bahkan dalam chart menit ya. Jadi kalau mingguan itu artinya harga open dan close di minggu itu hampir mirip atau sama, bahkan sama ya angkanya. Begitu juga dengan harian atau menitan. Lalu mau untuk mengidentifikasi doji, kita cukup dengan satu candle saja. Jadi beda dengan pattern candle lainnya yang membutuhkan lebih dari satu ya. Doji ini kita bisa tahu dengan melihat satu candle saja. Yang terakhir, doji bisa terbentuk ketika harga pasar sedang ragu ya dengan harga selanjutnya. Itu menandakan bahwa sentimen bullish atau bearish dalam keadaan yang seimbang. Di sini buyer dan seller saling menunggu ya pergerakan harga selanjutnya. Jadi kita akan jadi ketika ada muncul doji, belum tentu harga akan berbalik arah. Nah, coba perhatikan gambar chart ini ya. Di sini muncul candle doji di tengah-tengah harga sedang rally. Jadi doji ini muncul bukan pada area support atau resisten ya. Eh, mak- maka besar kemungkinan ketika doji muncul, harga hanya istirahat sebentar dan akan melanjutkan arah pergerakan sebelumnya. Jadi diingat bahwa kalau doji itu muncul bukan di area support atau resisten. Jadi maka dia bukan menjadi candle reversal. Itu kalau misalnya di tengah-tengah ini berarti itu akan menunjukkan ada continuation ya. Nah, yang ada 5 jenis candlestick doji yang dilihat berdasarkan harga penutupan dan juga dan juga tailnya ya. Jadi jenis yang pertama itu adalah doji star. Ini adalah contoh gambar dari doji star. Di sini doji star mencerminkan tekanan buyer dan seller yang seimbang. Jadi keseimbangan itu bisa dilihat dari panjang shadow bagian atas dan bawahnya itu hampir sama. Jenis yang kedua adalah long leg doji. Ini hampir sama dengan doji star. Tekanan buyer dan sellernya juga seimbang. Yang membedakan antara volatilitas market di long leg doji ini lebih tinggi. Jadi sehingga terbentuk shadow yang panjang. Jenis yang ketiga adalah dragonfly doji. Untuk dragonfly doji ini akan powerful ketika dia muncul di area support. Saat candle setelahnya muncul dan menembus high dari candle doji, maka kita bisa open posisi buy. Dan untuk stop loss-nya kita pasang di area low candle doji-nya. Secara psikologi, dragonfly doji ini mirip dengan hammer. Pada area support, semakin panjang ekornya berarti semakin besar tekanan buyer di dalam market. Jenis yang keempat adalah gravestone doji. Sesuai namanya, doji ini bentuknya mirip dengan batu nisan ya. Jadi gravestone doji ini bisa kita manfaatkan ketika muncul pada area resisten. Kita bisa open posisi sell ketika harga selanjutnya berhasil menembus low dari doji. Dan untuk stop loss kita bisa pasang tepat di high dari candle doji. Nah, gravestone doji ini mirip konsepnya dengan shooting star, di mana semakin panjang ekor atasnya, berarti semakin besar tekanan seller di dalam market. Jenis yang terakhir adalah four price doji ya. Jadi four price doji ini muncul saat volume perdagangan sedang rendah atau bahkan tidak ada transaksi sama sekali. Jadi doji ini harga open dan close-nya itu setara ya. High dan low-nya itu berada di posisi yang sama. Seperti di gambar keempat ada pada harga yang hampir sama. Biasanya for price doji ini muncul di market saham suatu emiten yang sedang suspend di mana tidak ada transaksi di dalamnya. Atau bisa juga muncul di suatu emiten yang dari awal perdagangannya harga sudah menyentuh atau reject bawah. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis dan psikologi dari doji. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, doji tidak selamanya merupakan candle reversal,
Dan harus lihat dulu apakah candle ini muncul di area support atau resisten. Jadi jangan panik kalau Anda sudah open posisi lalu muncul candle doji di tengah-tengah jalan. Anda tidak perlu cepat-cepat menutup posisi Anda ya. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah materi dari candlestick. Oke, mantap. Jadi, Bapak Ibu sudah belajar ya mengenai candlestick. Candlestick itu modal awal Bapak Ibu sebagai trader untuk bisa entry di market. Jadi, kalau memang belum bisa yang namanya teknik-teknik yang susah gitu ya, seperti support resistance, trend line, ataupun yang lain tuh yang lebih expert lagi, Bapak Ibu juga bisa menggunakan candlestick gitu. Tapi memang lebih akuratnya lagi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu jenis candlesticknya, terus di combine dengan teknik-teknik entry yang sudah dipunyai gitu ya Coach ya. Nah, Yes. Coach, sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya mau kasih informasi dulu nih untuk Bapak Ibu karena kayaknya banyak banget Bapak Ibu ini yang domisilinya di Jatim ya, di Jawa Timur tadi ini ya. Jadi kita mau kasih informasi dulu biar Bapak Ibu Yes. bisa lebih belajar lebih maksimal lagi nantinya. Karena kita akan ada event di Surabaya nih. Boleh dibantu share dulu Oke, untuk ini saya bantu share. gambarnya ya. Ada dari Pak Muh LPK Kalimantan Barat. Kalimantan Barat juga kalau misalnya mau jalan-jalan ke Surabaya juga boleh, Pak. Nah, kita akan ada acara nih di tanggal 17 Juni 2023 dari pukul 1 sampai pukul 4 di Surabaya Suites Hotel, yaitu event HTMM, How to Make Money in Financial Market with Astronaci. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu akan belajar banyak mengenai tentang teknikal, ya kan, mastering teknikalnya, rahasia sukses dari Pak Gema itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu juga akan dapat sesi yang namanya hipnoterapi. Dan tentunya nanti di situ juga dapat case study juga, bisa belajar bareng, bisa langsung konsultasi dan Q&A bersama dengan Master Gema Guyardi. Nah, caranya gampang banget Bapak Ibu nanti tinggal aja chat ke nomor admin ya, nomor admin nanti akan disematkan di kolom chat oleh admin kita. Di nomornya nanti Bapak Ibu akan dapatkan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu tinggal cek aja karena kita lagi ada promo couple ya. Jadi kalau misalnya promo couple itu harusnya harga normalnya di 600.000 ya kok. Iya, benar banget. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu datang berdua, Bapak Ibu bisa mendapatkan cukup 800.000 aja. Jadi belajarnya sangat sangat terjangkau ya dan waktunya juga lama banget. Yang ikut HTMM kemarin di Jakarta pasti merasakan se-worth it apa nih HTMM ya kan. Nah, di samping itu di tanggal 18-nya kita juga ada nih kalau Bapak Ibu sudah join ke E-Club Academy, Bapak Ibu bisa ikutan juga gathering bareng sama member-member E-Club dan juga si Eti ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja join di tanggal 18-nya, 17-nya ikut HTMM, 18-nya nanti kita kopdar bareng sama member-member E-Club dan si Eti. Nanti pembayarannya kalau misalnya untuk member E-Club itu atau si Eti itu di 150.000 untuk E-Club Platinumnya. Kalau di E-Club Gold dan Ruby-nya Bapak Ibu di 250.000. Jadi ini bukan harga membershipnya ya, tapi ini adalah biaya untuk ikutan gatheringnya gitu ya. Nanti kita kopdar bareng, kita sharing ilmu bareng, tukar-tukar pikiran bareng, dan juga nanti dapetin trading plan untuk Senin juga. Jadi kalau yang udah join, silakan langsung menghubungi nomor admin di 0878 9888 6606 untuk ikutan gatheringnya. Dan satu lagi yang spesial, tadi kan belajar tentang basic technical ya kita ya, mengenai candlestick. Nah, ini juga akan dikupas lagi nih secara menyeluruh karena kita ada event workshop, yaitu workshop ultimate di tanggal 14 Juli ya. Jadi di tanggal 14 Juli bertepat di Hotel Grand Cokro. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu technical analysis dan financial astrologi itu secara lengkap serta nanti ada study case di saat workshop juga. Dan langsung yang mengajar adalah Dr. Gema Guyardi.
Bisa langsung menghubungi, capture aja nih, Bapak Ibu mau ikut yang mana, Bapak Ibu bisa capture, nanti bisa menghubungi ke nomor admin yang sudah ada ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu daripada Sabtu Minggu nanti tanggal 17 dan 18 Juni itu belum ada acara, bisa ikutan mendingan belajar bareng, memperkaya ilmu bersama dengan workshop HTMM dan juga ikutan gathering e-clubnya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, tadi Yes. itu ada yang tanya Kodanus. Polanya itu kan banyak banget ya. Coba jelaskan berapa probabilitas masing-masing pola. Ini dari Pak David Hidayat. Oke, untuk probabilitasnya itu tergantung juga ya dari karakteristiknya dan tipe dari candle itu tersebut. Dan juga sebenarnya kita bisa juga melakukan backtest satu-satu supaya kita bisa tahu juga kira-kira seberapa akurat untuk dari menggunakan candlestick ini. Jadi kita pastinya akan melihat juga dari technical analysis yang lain juga ya, dari trend line, dari support dan resistannya juga, baru ke candlestick ini gitu. Jadi semua itu dikombinasi dari analisa yang lain dan nanti kita bisa tambahan menggunakan candlestick ini pada saat entry-nya. Oke, jadi memang kalau misalnya candlestick itu kan ada banyak banget. Itu tuh salah satu bala bantuan lah istilahnya. Ketika Bapak Ibu itu tahu jenis-jenis candlesticknya, Bapak Ibu itu dapat bala bantuan utama gitu ya, bala bantuan pertama. Oh, Mm-mm. ketika terjadinya doji, potensinya begini. Oh, ketika ada engulfing, potensinya akan begini. Tapi bukan berarti ketika ada engulfing atau doji langsung entry di saat itu juga gitu ya. Kita harus lihat dulu combine-nya dengan trend line. Trend line-nya seperti apa? Kalau ternyata misalnya tadi ada salah satu dampaknya itu akan membuat eh, turun ya candle selanjutnya gitu. Belum Mm-mm. tentu turun itu berkelanjutan gitu ya. Bisa jadi ternyata Mm-mm. dia cuman koreksi sementara terus langsung naik lagi. Nah, itu harus Yes. dikombin dengan yang namanya trend line dan juga teknik-teknik entry yang lainnya juga gitu. Jadi kalau misalnya buat Bapak Ibu nggak bisa cuman tahu tentang candlestick doang. Ini tuh pelajaran awal dulu ya kok ya. Kalau Ya, misalnya kita benar. belajar, kita pelajaran pertama itu tahapnya adalah mengenal candlestick dulu gitu. Baru nanti masuk ke teknik selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dari Pak Brian, cara mengantisipasi fake candlestick. Oke, jadi untuk supaya mengantisipasi fake candlestick itu kita jangan gunakan time frame yang terlalu kecil ya, seperti M1 atau mungkin 5 menit gitu. Kita bisa gunakan yang di H1 atau H4 gitu. Jadi ini juga menjawab untuk Pak Winartoro ya. Jadi valid time frame-nya itu kita bisa pakai di H1 atau di H4 ya. Supaya bisa lebih valid nih kalau misalnya terbentuk swing high atau swing low. Oke, jadi tadi ya Bapak Ibu bisa lihat valid TF-nya berapa, time frame-nya berapa. Nah, tadi ada dari Pak David, berarti bisa di backtest semua. Betul, Pak, bisa di backtest Yes. ya semuanya. Jadi kalau misalnya memang ada orang tertentu yang cocoknya kalau misalnya ternyata pas lihat doji itu di market tertentu dia bagus banget nih ketika doji emang bener nih kayak gini potensinya gitu ya. Tapi ada juga ketika dipindah ke market lain belum tentu juga gitu ya, belum tentu seakurat yang di market tersebut gitu. Jadi ya harus Yes. di backtest dulu Di mana yang backtest dulu. iya, mana yang akurasinya paling tinggi gitu. Oke, sambil menunggu nanti ada yang mau tanya-tanya lagi, saya mau kasih juga nih informasi tambahan. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu mau join nih untuk di mana nih? Coba bentar ya, saya cek dulu ATMM. di HTMM ya. Coba saya cek bentar. Boleh di-share lagi untuk Oke. gambarnya. Oke, sambil menunggu, ini ada yang
tanya tadi Pak Winantoro udah kejawab ya kok untuk Iya, valid udah yang di time H1 frame tuh. berapanya untuk candlesticknya ya. Iya, jadi sama di H1 atau H4. Oke, berarti sama ya. Oke, ada Mm-mm. spesial diskon 200.000 untuk 10 orang pertama yang daftar setelah eh, webinar ini berakhir ya. Jadi bisa langsung aja chat ke nomor 0838 594 0008 ya. Jadi bisa langsung aja Bapak Ibu kalau yang mau dapetin ikutan HTMM gitu ya, bisa langsung aja chat ke nomor 0838 594 0008 ya. Bisa langsung mendapatkan diskon 200.000 untuk 10 orang pertama. Khusus setelah webinar ini berakhir. Jadi kalau yang nggak join webinar ini berarti nggak bisa dapetin special diskonnya ya. Jadi khusus buat Bapak Ibu aja yang udah join dan menyempatkan diri untuk ikutan webinar ini. Oke, selanjutnya kok kita lanjut lagi karena ada yang tanya nih dari Pak Agus Hidayat. Pak Danu mohon izin kira-kira harus berapa kombinasi indikator supaya kita yakin untuk masuk entry. Mohon penjelasannya. Oke, kalau indikator sebenarnya kita nggak perlu gunakan banyak-banyak ya. Bisa gunakan biasanya pakai EMA itu juga bisa kalau misalnya untuk indikator atau stokastik ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak indikator. Oke, jadi indikator itu nggak perlu banyak-banyak. Memang banyak banget ya. Ada yang pakai support resistance, EMA, RSI, apalagi tuh ya banyak banget ya kan. Stochastic dan macam-macam. Tapi sebenarnya kalau misalnya trader yang udah terbiasa trading mah dia nggak pakai banyak-banyak indikator gitu ya. Cukup apa yang cocok sama cara tradingnya itu yang dipakai. Biasanya sih kalau paling banyak pakainya EMA gitu ya, trendline sama stochastic doang gitu ya kok ya. Iya, benar. Kalau untuk konfirmasi di candlestick-nya itu ya kita bisa di harga di atas tren atau mantul di area support atau resisten ya. Jadi ada pola candle yang tadi saya udah sebutkan. Mungkin nanti saya akan kirimkan juga PDF kalau misalnya ada yang mau. Sekalian siapa yang mau join nanti bisa langsung chat aja ya ke nomor itu untuk dapetin PDF-nya untuk materi hari ini. Oke, mantap banget. Jadi bisa langsung aja chat ke nomor admin ya yang ada, nanti bisa mendapatkan untuk PDF dari materinya. Nah, ada yang nanya dari Pak Muhammad Ariza. H1 sama H4 itu apa coach? Saya baru belajar. Oke, itu adalah time frame. Jadi kalau misalnya kita di trading, khususnya di MetaTrader itu juga ada ya pilihan dari time frame dan itu menunjukkan candle-nya. Jadi kalau misalnya kita klik H1 berarti per satu candle itu merepresentasikan 1 jam. Kalau misalnya untuk eh, H4 ya berarti 4 jam per satu candlenya. Oke, jadi itu adalah merepresentasikan terbentuknya satu candlestick itu ya. Jadi kalau misalnya H1 itu 1 jam, kalau H4 itu adalah 4 jam. Jadi candle itu tuh terbentuk Mm-mm. berapa jam sih gitu ya. Kalau misalnya kembali lagi kalau H1, H4 itu biasanya time frame yang untuk kita lihat apa? Misalnya kalau time frame besar untuk lihat trennya, time frame kecil untuk lihat entry-nya. Karena kan ada banyak orang kalau misalnya candlenya terlalu panjang, dia grogi masuknya gitu ya. Ada yang masuk candlenya terlalu pendek, dia juga grogi. Jadi masukin lagi sama trading tipe trading Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi kalau H1 dan H4 itu adalah time frame. Jadi kalau buka trading view ya kalau pakai analisa di atas itu ada perubahan jamnya. Bukan kita dalam berapa jam trading ya. Beda kalau misalnya H1 H4 itu oh dalam 1 jam kita entry gitu ya nanti hasilnya apa. Enggak beda gitu ya. H1 dan H4 itu time frame untuk membantu kita menganalisa candle yang terjadi gitu ya kok ya. Betul ya? Yes, benar. Oke, selanjutnya dari Pak Hidayat, Pak David Hidayat lagi nih. Semua pola itu kan bisa di backtest. Pertanyaan saya, apakah pola itu bisa dikombinasi atau digabung? Yes, sesuai yang tadi
kita udah jelasin bahwa kita bisa mengkombinasi dengan trend line, support dan resisten, dan juga chart pattern. Jadi semuanya itu sebisa mungkin kita gunakan supaya kita bisa mendapatkan tingkat akurasi yang lebih baik ya. Jadi kita bisa melihat dari semua angle. Pastikan kita tradingnya tidak counter trend karena kita lupa melihat mungkin trend line-nya mau kemana gitu. Jadi sebaiknya memang digunakan semuanya ya gitu. Oke, jadi bisa dipakai semuanya Pak karena analis Astronaci pun juga mengcombine gitu, mengcombine banyak teknik gitu. Kalau misalnya Bapak itu mau nge-backtest dengan satu candle doang, ya cobain dulu, bikin jurnal dulu. Oh, kalau misalnya terjadi kayak candle doji nih dalam 10 kali trading Bapak menemui candle doji, berapa sih kemenangannya? Nah, itu yang harus dijadiin backtestnya gitu ya. Kalau misalnya mau di-combine juga bisa. Oh, dengan adanya doji terus ternyata dia itu tembus dari EMA satu misalnya itu potensinya akan gimana. Nah, terus dilihat nih dari 10 kali trading pakainya dua itu doang. Berapa kemenangannya? Itu yang dimaksud untuk backtestnya gitu ya. Mm-mm, bener Oke, banget. selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari siapa nih? Pak Chung Haryono ya. Ya, Penggunaan candlestick reversal sebaiknya di H4 atau di M15, Coach? oke. Untuk reversal itu baiknya kita menggunakan time frame H4. Jadi itu lebih valid dan juga powerful. Tapi kalau misalnya kita mau scalping atau pengen dapat pips atau trading yang lebih pendek ya bisa gunakan yang time frame M15. Oke, jadi dilihat lagi ya untuk kalau candlestick reversal biasanya di H4 ya Coach ya. Yes. Oke, selanjutnya nih sebelum kita menutup mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Richard Tamba. Izin bertanya Kak, apakah EMA itu baik digunakan untuk pair gold? Yes, bagus. Jadi kita sendiri dari Astronaci juga sering menggunakan exponential moving average ya untuk trading di EMA 21, 34 dan juga 90. Oke, jadi EMA itu juga baik digunakan. Bisa banget ya kalau Yes, misalnya Bapak Ibu mau pakai, biasanya di analis Astronaci pun mereka menggunakan EMA 21, 34 atau 90. Tapi EMA itu ada banyak, ada yang dua banyak. ratus Mm-mm. ya, ada yang macam-macam. Jadi Kak disesuaikan lagi tergantung dari tipe tradernya masing-masing yang pakai gimana. Kalau di Astronaci sendiri analisnya pakainya 21, 34 dan 90. Oke, Yes. nomor adminnya Bapak Ibu bisa catat ya, boleh move ke banner yang HTMM tadi. Oke. Untuk nomor admin, kalau untuk Bapak Ibu mau file PDF dari materi Kodanu pada sore hari ini, itu ada di 0838, ya boleh dicatat sekalian nih, 0838 594 kosongnya 3 kali lalu diakhirin 8. Jadi 0838 594 00008. Oke, udah bisa dicatatnya. Nah, ini nomornya ya yang ada di sini nih. Nomor yang ada di banner yang sudah di-share ini bisa di-screenshot aja kalau nggak sempat nulis ya. Jadi nanti bisa langsung klaim untuk diskon 200.000 untuk 10 orang pertama dan juga bisa dapetin PDF dari materi Kodanu pada sore hari ini. Mantap, jadi buat Yes. Bapak Ibu bisa sekalian ya. Nah, tadi nih ada banyak banget event belajar offline karena sekarang udah nggak zaman belajar online ya. Belajar offline kita udah nggak ada lagi ketakutan akan COVID dan macam-macam gitu ya. Tapi kita mau belajar ketemu langsung, mau langsung konfirmasi nih kalau misalnya selama ini trading ada yang bingung, langsung aja tanyain ke Dokter Gema, mumpung ketemu, mumpung ada waktunya gitu ya, dan mumpung harganya juga nggak mahal-mahal banget untuk ketemu gitu ya. Jadi bisa langsung aja join ke HTMM atau bisa langsung juga ikutan nih kalau member e-club sekalian ikutan di tanggal 18-nya karena ada gathering e-club juga di tempat yang sama di Surabaya Suites Hotel. Jadi bisa langsung sekalian booking jadwalnya 2 hari berturut-turut gitu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau nanyain lagi nih tentang belajar teknikal lebih dalam lagi, nanti bisa langsung ikutan di Ultimate atau mau
mau tahu informasinya dulu nih, ada apa aja, belajarnya apa, pembahasannya apa gitu ya, boleh langsung aja chat ke nomor 0838 594 0008. Oke, sudah di screenshot Oke, semua, sudah dapat diskonnya, sudah dapat ilmunya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya karena setiap bulan kita ada free webinar untuk trading coach. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing-sharing. Bukan di sini kita pinter enggak, tapi kita mau sharing-sharing ilmu yang kita udah dapetin lebih dulu gitu ya. Oke, yes, terima kasih benar. juga Kodanu. Terima kasih buat Terima kasih semuanya. semuanya. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Dadah.